Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas ST10 kelompok M Kimia yang beranggotakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok M akan menjelaskan mengenai tema CO2 dan dampaknya kepada lingkungan. Selamat menonton. CO2 atau karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang secara alami ada di atmosfer. Dalam keadaan seimbang, CO2 atau karbon dioksida dapat dilepaskan dan diserap melalui proses alam seperti fotosintesis oleh tumbuhan, respirasi makhluk hidup, dan juga aktivitas geologis. Keseimbangan ini penting untuk menjaga iklim bumi agar tetap stabil. Namun, sejak revolusi industri, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk energi dan transportasi, serta pembangunan hutan secara besar-besaran telah meningkatkan jumlah CO2 di atmosfer. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan alami yang sebelumnya terjaga. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi CO2, yang pertama fotosintesis yang dialami untuk menguap CO2 merampas ke udara. Terus yang kedua ada pembunuhan pembakaran yang mengeluarkan CO2 ke udara untuk menghasilkan pernapasan melalui udara CO2. Yang ketiga ada lautan, yaitu menghirup udara dari CO2 yang menghasilkan pernapasan dari udara ke dalam CO2 tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada forestasi, yaitu untuk mengalami suatu fotosintesis dari tiga faktor untuk menyerapi bahan-bahan alami yang dihasilkan oleh fotosintesis ataupun CO2. Kelebihan pada CO dapat menyebabkan efek yang bernama efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca itu dapat membuat permukaan di bumi semakin panas. Salah satu akibatnya adalah melelehnya kutub di utara dan selatan, yang juga berimbas pada naiknya permukaan air laut. Dan yang paling bisa kita rasakan efeknya adalah cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim itu menunjukkan bahwa perubahan iklim dan gas rumah kaca adalah hal yang nyata dan bergantung satu dengan yang lainnya. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dan solusi yang dapat kita lakukan bersama. Konsentrasi CO2 di atmosfer adalah indikator penting dari perubahan iklim. Ketidakseimbangannya menjadi peringatan bahwa bumi kita sedang dalam krisis. Namun, kita masih bisa bertindak untuk mengurangi dampaknya, misalnya dengan pertama mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menghemat energi, menggunakan transportasi ramah lingkungan, menanam pohon dan menjaga hutan, dan yang terakhir mendukung energi terbarukan seperti matahari, angin, dan lain-lain. Perubahan dimulai dari kesadaran dan aksi bersama. Mari kita jaga bumi ini demi generasi mendatang. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.